Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Bapak dan selamat datang di channel YouTube Bapak. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak mau mengingatkan untuk selalu dukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, dan tekan tombol subscribe agar channel ini selalu berkembang ke depannya dan bisa membuat video-video pembelajaran untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih. Kalau sudah, selanjutnya kita akan memulai pelajaran. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita yang sedang menuntut ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk dapat memahaminya. Amin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan memasuki pelajaran, yaitu pelajaran 1 tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Di sini, di halaman ini, terdapat ada tulisan kegiatanku. Kegiatanku di sini berisi tentang pesan kejujuran. Silahkan anak-anak amati gambar yang ada tersebut, yaitu gambar 1.1, gambar 1.2, gambar 1.3, dan gambar 1.4, yang mana secara keseluruhan isi gambar tersebut menceritakan tentang anak yang jujur. Di gambar 1.1 ada 3 orang anak perempuan sedang bermain. Mereka bermain lompat tali. Kemudian datanglah seorang anak laki-laki. Setelah selesai bermain lompat tali, lalu anak laki-laki tersebut menemukan uang yang terjatuh. Kemudian di gambar 1.3, anak laki-laki tersebut memberikan uang hasil temuannya itu kepada ibu guru. Lalu di gambar 1.4, ibu guru mengumumkan siapa yang kehilangan uang. Nah, jadi kalau kita menemukan sesuatu barang yang bukan milik kita, maka kita tidak boleh mengambilnya. Lalu serahkan kepada bapak guru dan ibu guru. Langsung saja kita memasuki pelajaran, yaitu isi materi yang pertama, yaitu sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Jadi, beliau Nabi Muhammad itu mendapat gelar apa? Gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Yaitu orang yang dapat dipercaya. Karena kejujurannya, sehingga orang memberi gelar Nabi Muhammad
Al-Amin. Sekali lagi, apa itu Al-Amin? Al-Amin yaitu orang yang dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad itu sudah memiliki sifat jujur. Beliau terkenal sebagai pedagang yang jujur, sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW selalu menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Jujur kepada siapa saja? Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, dan jujur kepada semua orang. Jadi kalau orang jujur itu, orang lebih mudah percaya kepada kita. Ketimbang kita yang sering berbohong, orang akan menjauhi kita, orang tidak mau berteman dengan kita. Jadi, biasakanlah bersikap jujur sejak kecil. Sebelumnya tadi, kita telah membahas sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Sekarang, kita akan mempelajari keuntungan bersikap jujur. Jujur adalah mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Jadi jujur itu adalah mengatakan sesuatu yang sebenar-benarnya. Peliharalah sikap jujur di dalam dirimu. Biasakan sikap jujur itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Anak yang jujur akan disayang oleh siapapun. Jadi sikap jujur itu termasuk meneladani sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasakanlah bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tanamkan sikap jujur pada diri kita dimulai sejak kecil. Anak-anakku semuanya, mengapa sih kita harus jujur? Apa sih sebenarnya keuntungan bagi orang yang jujur? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengapa kita harus bersikap jujur, sifat jujur, apa saja manfaatnya. Yang pertama, manfaat sikap jujur adalah dipercaya oleh orang lain, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, memberi kemanfaatan bagi sesama, dilindungi Allah dari segala kejahatan, dan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keuntungan bagi orang yang jujur. Disayang Allah, mendapat banyak teman, dipercaya orang lain. Kemudian, apa sih contoh perilaku jujur? Apa saja contoh perilaku jujur? Yang pertama, mengembalikan sisa belanja yang diberikan ibu. Jadi uang yang diberikan oleh ibu kita, kalau masih ada kembaliannya, maka harus diberikan kembaliannya kepada ibu. Kemudian tidak mencontek saat ulangan. Itu adalah perilaku jujur. Jadi tidak boleh mencontek saat ulangan. Kalau mencontek saat ulangan, maka itu bukan bersikap jujur.
Ada lagi berkata sesuai dengan kebenaran. Nah, yang Bapak sebutkan tadi. Mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya. Kemudian, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Segera minta maaf jika kita ada salah kepada orang lain. Minta maaf itu adalah contoh perilaku jujur. Kemudian, tidak berkata bohong. Nah, hindari berkata bohong, tanamkan sifat jujur. Setelah kita mempelajari tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW dan keuntungan bagi orang yang jujur, kita harus mempunyai sikap. Sikap kita adalah dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Nah, itulah sikap kita. Tanamkan dalam hati, tanamkan sejak dini mungkin, tanamkan perilaku jujur sejak sekarang, sehingga kita terbiasa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir pelajaran, di sini Bapak telah membuat soal latihan untuk anak-anak kerjakan. Silakan diisi soal-soal tersebut yang berjumlah 5 soal. Supaya Bapak bisa melihat sejauh mana pemahaman anak-anak semuanya terhadap materi pelajaran yang sudah kita pelajari. Tak terasa pelajaran kita hari ini sudah selesai semuanya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya pada pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 2. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila terdapat suatu kesalahan dari penyampaian Bapak, mohon dimaafkan. Kepada Allah mohon ampun. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.